Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung kebutuhan energi dalam satu hari. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe channel aku. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Mari kita mulai. Sebelum kita menghitung kebutuhan energi total kita dalam satu hari, alangkah lebih baiknya jika kita mengerti apa saja komponen yang menyusun kebutuhan energi kita dalam satu hari. Komponen yang pertama adalah kebutuhan energi basal atau basal metabolism rate, yaitu besaran energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi vital tubuh seperti aktivitas jantung, paru-paru, dan organ internal lainnya, serta energi yang digunakan untuk memelihara suhu tubuh kita tetap stabil. Nah, BMR ini diukur pada posisi berbaring, kemudian si subjek ini ditempatkan dalam lingkungan yang suhunya sudah dijaga sedemikian rupa sehingga tidak naik turun. Kemudian subjek dipuasakan selama 12 hingga 18 jam dan BMR-nya akan diukur saat si subjek ini baru bangun tidur dan belum melakukan aktivitas apapun. Nah, karena cukup sulit untuk memenuhi semua kondisi tersebut, biasanya yang diukur adalah RMR atau Resting Metabolism Rate, yaitu kebutuhan energi saat istirahat. Untuk RMR sendiri, besarnya sedikit lebih tinggi dibandingkan BMR. Namun untuk cara mengukurnya juga sama, yaitu subjek dalam posisi berbaring dengan suhu lingkungan yang sudah dikontrol, kemudian puasa 8-12 jam. Jadi untuk BMR dan RMR sendiri, teman-teman bisa pakai yang mana saja karena besar nilainya hampir sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi kalau teman-teman menemukan rumus BMR atau RMR itu tidak perlu bingung, hampir sama. Kemudian yang untuk menjadi catatan, BMR ini akan meningkat jika kita mengalami inflamasi atau peradangan, kemudian demam, atau waktu seseorang mempunyai penyakit kronis seperti penyakit jantung atau paru-paru atau penyakit lainnya yang menahun. Kemudian nilai BMR ini juga dapat turun kalau seseorang itu asupan gizinya sangat kurang selama waktu yang lama. Nah, BMR ini akan cenderung berkurang nilainya. Kemudian komponen BMR ini menyusun 65-70% dari total kebutuhan kita dalam satu hari. Jadi sebagian besar energi kita itu berasal dari BMR. Nah, komponen yang kedua adalah aktivitas fisik, yang mana menyumbang 15 hingga 30% dari total kebutuhan kita dalam satu hari. Yang ketiga, ini ada kebutuhan energi untuk mencerna makanan. Banyak sekali istilahnya, ada termogenesis makanan, ada diet induced thermogenesis, ada special dynamic aspect of food, ya macam-macam lah. Intinya adalah energi yang dibutuhkan untuk mencerna makanan. Besarnya sekitar 10% dari kebutuhan basal atau BMR. Kemudian komponen yang keempat adalah pertumbuhan ataupun kondisi khusus lainnya seperti kehamilan, menyusui, ataupun kondisi-kondisi patologis atau penyakit. Untuk komponen yang pertama yaitu BMR, ada beberapa rumus yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu dengan rumus Harris-Benedict. Jadi rumusnya seperti ini. Untuk laki-laki dan perempuan rumusnya berbeda. Di situ ada BB
BB ini adalah berat badan kita dalam satuan kilogram. Kemudian TB adalah tinggi badan dalam satuan sentimeter. Kemudian U adalah umur atau usia dalam satuan tahun. Untuk rumus yang kedua adalah rumus Scoville. Jadi untuk rumus Scoville ini digolongkan sesuai dengan kategori umur. Ada yang kurang dari 3 tahun, 3 sampai 10 tahun, 10 sampai 18 tahun, 18 sampai 30 tahun, 30 sampai 60 tahun, dan lebih dari atau sama dengan 60 tahun. Sebagai contoh, misalkan ada kasus seorang laki-laki dengan umur 25 tahun dengan berat badan 60 kg. Maka kita akan pakai rumus yang 15,057 dikalikan berat badannya dalam kilogram tadi, yaitu 60, kemudian ditambah 692,2. Ya, jadi teman-teman bisa lihat saja di situ rumusnya. Kemudian untuk rumus yang ketiga adalah rumus dari Mifflin-Sanger. Untuk laki-laki dan perempuan secara umum rumusnya sama, hanya saja konstantanya yang berbeda. Untuk laki-laki itu konstantanya ditambah 5, untuk perempuan adalah minus 161. Kemudian ada rumus Singapura. Untuk laki-laki seperti itu. Jadi berat badannya dikalikan 52,6, kemudian ditambah 2788. Nah, untuk rumus Singapura ini satuannya adalah kilojoule per hari. Jadi untuk mengubah ke dalam satuan kilokalori per hari, maka harus dikalikan 0,24. Kemudian yang terakhir adalah cara cepat. Untuk cara cepat ini sangat praktis, yaitu ada dua. Yang pertama untuk pria adalah 1 kilokalori dikalikan berat badannya dalam kilogram, kemudian dikalikan 24. Untuk wanita 0,95 kilokalori dikalikan berat badannya dalam kilogram kali 24. Kemudian cara cepat yang kedua adalah untuk pria 30 kilokalori per kilogram berat badannya. Untuk wanita 25 kilokalori per kilogram berat badannya. Jadi seandainya ada seorang wanita dengan berat 50 kilo, maka untuk energi basalnya kita bisa menghitung dengan cara 25 dikalikan 50. Hasilnya 1250 kilokalori. Untuk komponen yang kedua yaitu aktivitas fisik. Untuk aktivitas fisik ini ada dua cara. Yang pertama dengan poin, yaitu mengalihkan besar nilai BMR dengan poin yang tertera pada tabel. Untuk deskripsi dari aktivitasnya, sedentary ini contohnya sekretaris, pegawai kantor, admin, kasir, ataupun teller bank. Jadi bagi teman-teman yang sebagian besar pekerjaannya itu duduk. Kemudian low active ini contohnya adalah guru, perawat, dokter, penjahit, kemudian siswa, teknisi lab, dan juga ibu rumah tangga dengan pembantu. Untuk aktif, ini contohnya adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki pembantu, mekanik, kemudian penjual-penjual keliling. Untuk very aktif, contohnya adalah petani, buruh, pekerja tambang, nelayan, ataupun operator alat berat. Untuk cara yang kedua, ini teman-teman bisa dengan menambahkan persentase yang tertera pada tabel ke dalam energi basal teman-teman. Untuk deskripsi kegiatannya, untuk sedentary ini sebagian besar aktivitas seharinya adalah duduk atau berbaring. Biasanya pada pasien yang bed rest atau opnam di rumah sakit seperti itu. Kemudian untuk activity level yang light ini hampir sama dengan sedentary, cuma mereka kadang-kadang masih ada aktivitas berjalan-jalan. Untuk moderate
Ini mereka yang sehari-harinya sudah punya jadwal aktivitas fisik yang pasti, seperti jalan kaki atau olahraga ringan. Kemudian untuk heavy, ini mereka sudah punya jadwal olahraga secara teratur, dengan sekali olahraga itu bisa 2 atau 3 jam. Ya, jadi kalau teman-teman punya jadwal olahraga teratur, tapi olahraganya itu cuma 1 jaman, maka lebih baik pilih yang moderate. Untuk eksepsional ini mereka yang jadwal olahraganya itu sampai berjam-jam. Biasanya mereka-mereka yang lagi pelatihan, atlet-atlet pelatihan untuk kompetisi itu masuk ke dalam kategori ini. Sekarang kita coba dengan contoh kasus. Seorang laki-laki dengan tinggi badan 175 cm, berat badan 60 kg, umur 25 tahun, dan tingkat aktivitas ringan. Nah, pertama kita menghitung energi basalnya dulu dengan masukkan data-data yang ada ke dalam masing-masing rumus. Kemudian untuk total energi kita dapatkan dengan cara menambahkan energi basal dengan energi untuk aktivitas fisik. Nah, setelah kita masukkan masing-masing rumus, tampilannya seperti ini. Untuk PMR, teman-teman bisa melihat sendiri. Untuk rumus Harris-Benedict, Scoville, Mifflin, Saint-George tidak terlalu terlihat ada perbedaan. Semuanya hampir sama, 1500 sekian. Untuk Singapura dan cara cepat yang pertama, itu juga hasilnya tidak terlalu berbeda. Dan untuk cara cepat yang kedua, bisa teman-teman lihat hasilnya 1800. Nah, untuk total energinya, yang pertama dengan sistem poin, tadi tingkat aktivitasnya ringan, jadi kita masukkan poinnya adalah 1,56. Tinggal kita kalikan dan ketemu hasilnya seperti itu. Untuk tingkat aktivitas yang memakai persentase, bisa dilihat untuk aktivitas ringan di situ 30 sampai 45%. Di sini aku pakai 40%, sehingga begitu ditambahkan hasilnya seperti itu. Nah, dari ini teman-teman bisa lihat bahwa untuk 3 rumus yang pertama hasilnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan rumus Singapura ataupun cara cepat yang pertama. Kenapa? Karena memang untuk rumus Harris-Benedict, Scoville, dan Mifflin Saint-George lebih cocok diterapkan untuk Western people. Sedangkan untuk Singapura dan cara cepat yang pertama itu lebih cocok diterapkan untuk orang-orang Asia. Nah, untuk cara cepat yang kedua itu bisa dibilang cara ini sangat overestimate, sehingga kebutuhannya itu jauh dibandingkan kebutuhan aslinya. Jadi kesimpulannya, untuk menghitung energi total dalam 1 hari, sebaiknya teman-teman memakai metode yang Singapura ataupun cara cepat yang pertama. Itu hasilnya lebih sesuai untuk orang-orang Asia. Ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.